dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rilong Dukun Autum, dalam renungan rohani pagi dari Kota Ambon, Malaysia, Jumat 1 Mei 2020. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan berbagai cara dan beragam orang, Engkau selalu menuntun dan menyertai kami. Lewat Putramu Yesus Kristus yang adalah roti surgawi, kami disadarkan bahwa Ia tidak jauh dari kami, tapi Ia selalu tinggal di dalam hati dan jiwa kami. Di bulan yang baru ini, bulan Mei, yang didedikasikan secara khusus untuk Santa Peran Maria, bulan Maria, kami datang kepadamu bersamanya. Kami mohon, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang ditunjukkan oleh Bunda Maria dalam mengikuti Yesus Putramu, juga kami teladani dalam hidup kami teristimewa di bulan ini. Pagi hari ini secara khusus, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan menghayatinya, serta menjadikan pedoman dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosti kudus bukanlah lambang tubuh Kristus. Anggur kudus juga bukan lambang darah Kristus. Tetapi hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan atau dikuduskan adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Para sahabat sekalian, roti dan anggur ketika belum dikonsekrir atau dikuduskan
dia adalah barang fana, makanan dan minuman biasa. Tetapi ketika roti dan anggur itu diangkat oleh imam dalam perayaan Ekaristi Kudus, sambil mengucapkan kata-kata konsekrasi, maka mulai saat itu hosti atau roti dan anggur itu telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Para sahabat sekalian, pagi hari ini kita diyakinkan lagi oleh Yesus dalam Injil tadi. Ketika banyak orang meragukan Dia atau apa yang dikatakannya, maka sekali lagi Dia datang untuk meyakinkan mereka bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa makan dan minum tubuh dan darahku, ia akan memperoleh hidup kekal. Ia akan dibangkitkan dan diselamatkan. Ketika membaca dan merenungkan kembali kata-kata Yesus ini, ingatan kita dibawa kembali pada malam perjamuan terakhir. Di situ Yesus mengangkat roti dan anggur, dan ketika Dia mengangkat roti, Dia mengatakan, inilah tubuhku, bukan inilah lambang tubuhku, bukan. Demikian juga ketika Dia mengangkat anggur dalam piala, Dia mengatakan, inilah darahku, bukan inilah lambang darahku. Apa artinya? Bahwa pada malam hari itu Yesus tidak memotong sebagian dari dagingnya atau meneteskan darahnya, lalu mengangkat daging dan darah itu dan mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Bukan. Tapi Dia mengambil roti dan anggur, lalu mengatakan, inilah tubuh dan darahku, karena sudah dikuduskan di dalam tangannya. Karena itu perintah lanjutnya adalah Dia mengatakan, buatlah ini sebagai kenangan akan aku. Apa artinya? Jadi ketika setiap imam merayakan Ekaristi Kudus, mengangkat roti dan anggur dalam misa kudus, tidak hanya dibuatnya sebagai sebuah peristiwa kenangan akan peristiwa 2000 tahun yang lalu yang terjadi, yang dibuat oleh Yesus. Bukan hanya sekedar kenangan, tetapi lebih dari itu adalah perayaan itu adalah dibuat pada saat itu dan dibuat oleh Yesus sendiri. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat sekalian, pagi hari ini kita diyakinkan untuk percaya akan beberapa hal sebagai berikut. Satu, bahwa Yesus ketika datang ke dunia, Dia memberikan nyawanya sendiri bagi kita sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Karena itu dikatakan, hutang dosa kita dibayar lunas dengan harga yang mahal, yakni dengan darah Yesus sendiri. Kedua, bagaimana kita bisa mengerti dan memahami bahwa Ia yang telah naik ke surga tetap tinggal di tengah-tengah kita, dan tubuh dan darahnya tetap kita santap. Banyak orang berkata, yang dimaksudkan adalah firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci. Benar. Tapi Anda hanya bisa merasakan bahwa tubuh
tubuh dan darah Tuhan itu masuk ke dalam hati dan jiwamu, yakni ketika Anda menerima Hostia Kudus. Inilah alasannya mengapa di zaman atau di masa ini orang-orang selalu menulis di status Facebooknya, kami merindukan Hostia Kudus. Karena yang kamu rindukan adalah tubuh Tuhan sendiri, tubuh Yesus sendiri. Ketiga, pagi hari ini kita disadarkan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sendirian di bumi ini, merana dalam penderitaan, dalam kesulitan hidup, tapi Ia selalu mengenyangkan kita dengan tubuh dan darahnya. Ini adalah menu utama dalam perjamuan surgawi yang diadakan atau diberikan kepada kita di dunia. Dan Dia tinggal di mana? Di dalam hati kita, di dalam gedung-gedung gereja. Ketika di sana ada tabernakel, disitulah Yesus tinggal, walaupun kadang Dia tinggal sendirian. Karena itu saya mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan mengatakan sebuah tantangan yang diberikan oleh seorang pendeta. Dia mengatakan begini: seandainya orang-orang Katolik percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh ada di dalam tabernakel, di dalam gereja mereka, maka ketika mereka masuk menginjakkan kaki di pintu gereja, mereka pasti melepaskan sepatu atau sandal mereka. Tantangan bagi saudara dan saya, apakah kita melakukan ini? Renungkan dan refleksikan. Tapi saya mau mengatakan satu hal terakhir. Yesus sungguh-sungguh ada di dalam hati dan jiwamu dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan untukmu di pagi hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluargamu, di mana saja Anda berada, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.